Bertempat di Hal Kampung Coklat, Desa Posorejo, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi Nasdem menggelar sosialisasi terkait KIE bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan RI pada hari Minggu 21 Maret 2021. Acara ini dihadiri peserta pelaku usaha mikro di bidang obat tradisional, jamu herbal, dan suplemen kesehatan. Acara ini bertujuan untuk mensosialisasikan langsung kepada masyarakat dan pelaku UMKM bagaimana proses tahapan mengurus dan pengajuan perizinan di bidang obat tradisional, di mana banyak keluhan dalam mengurus perizinan yang mahal dan sulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya. Yang terhormat Bapak Nurhadi SPI, anggota Komisi 9 DPR RI, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang kami hormati Bapak Beter Ride, SSI, APD, Endus, Koordinator Pengawasan, Keamanan dan Mutu serta impor dan ekspor obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan, serta hadirin Bapak Ibu yang saya hormati. Yang pertama, marilah kita bersama-sama selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena di kesempatan hari ini kita bisa menghadiri, kita bisa menyambut bersama dalam agenda KIE, komunikasi, informasi, edukasi di bidang pengawasan obat tradisional dan suplemen kesehatan bersama tokoh masyarakat, menyatu bersama Bapak Nurhadi SPD. Saya mohon tepuk tangan sekali lagi. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat bugar. Semoga kita semua senantiasa dalam kondisi bugar, lancar dalam menjalankan ibadah, lancar dalam beraktivitas di bidang perekonomian. Allahumma amin. Alhamdulillah, mereka acara berikutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk rangkaian acara berikutnya, marilah kita saksikan bersama sebuah kesenian seni komosan. Tari Jalanan Sentere Kreasi.
Inilah sambutan Bapak Nur Hadi SPD, anggota Komisi 9 DPR RI, sekaligus membuka di bidang pengawasan obat tradisional dan suplemen kesehatan bersama tokoh masyarakat. Kepada beliau disilakan. Sekali lagi tepuk tangan untuk bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam sejahtera untuk kita semua.
Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Sekarang kegiatan hari ini KIE itu komunikasi, informasi, dan edukasi bidang pengawasan obat tradisional dan suplemen kesehatan. Nanti ada Pak Beter, Pak Beter yang akan menjelaskan secara detail ya dengan materi-materi dari beliau. Walaupun beliau mungkin spesifik di bidang pengawasan untuk obat-obat tradisional dan suplemen kesehatan terkait mutu dan kualitas untuk produk yang impor maupun ekspor ya. Namun nanti juga tidak menutup kemungkinan apabila Bapak Ibu mengajukan pertanyaan-pertanyaan lain. Jadi beberapa kali pertemuan itu saya menemui masyarakat, tokoh masyarakat itu persepsinya selama ini kalau sering melihat di TV itu Pak Peter, mereka tahunya Badan POM RI itu pas lagi ada masalah, yaitu misalkan ada produk kosmetik ilegal digerebek karena belum punya izin, ada jamu tradisional yang pabriknya juga digerebek karena belum memiliki izin. Banyak masyarakat bertanya, apakah Badan POM itu tugasnya menggerebek dan gitu. Padahal kalau tukang menggerebek itu kalau di desa itu apa ya, hansip ya. Akhirnya hansip karena kasus itu dirabek ini. Nah, ternyata Badan POM tidak ada, hanya fokus pada penertiban usaha-usaha yang belum memiliki izin. Tetapi BPOM sebenarnya sangat mendukung Bapak Ibu UMKM, utamanya usaha mikro yang bergerak di bidang obat tradisional yang ini cukup menyebar banyak di Kabupaten Blitar. Kalau pertemuan kemarin ada kopi herbal, ada jamu-jamu yang lain yang sempat bertanya. Nah, ini kali ini kita juga ada lagi beberapa produk herbal yang nanti juga silakan ada sesi tanya jawab dengan Bapak Beter. Nah, saya kira sambutan pembukaan saya seperti itu. Cukup demikian. Mudah-mudahan acara pagi ini bersama dengan Badan POM RI ini sangat bisa kita manfaatkan informasi-informasinya untuk kita ya, utamanya untuk masyarakat umum, bagaimana mengkonsumsi herbal atau obat-obat tradisional yang aman itu seperti apa. Jangan sembarang kita beli obat-obat tradisional, jamu atau herbal atas dasar omongan orang, mandi, manjur, tapi ternyata belum memiliki izin. Nah, ini perlu diwaspadai juga. Yang akibatnya ada sebagian obat tradisional itu yang mengandung BKO, bahan kimia obat, yang kalau diminum terus-menerus itu tentu akan berefek samping pada organ tubuh kita. Nah, nanti Pak Beter akan menjelaskan terkait program yang aman untuk dikonsumsi maupun terkait ada program yang menurut saya sangat bagus, yaitu si pemandu bagaimana UMKM dari usaha mikro obat tradisional ini bisa bertumbuh kembang. Ini dengan didampingi oleh semacam orang tua asuh atau perusahaan herbal yang lebih besar. Nanti insya Allah kita akan dengarkan bersama. Baik, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan kegiatan hari ini yaitu kegiatan terkait komunikasi, informasi, dan edukasi bidang pengawasan obat tradisional dan suplemen kesehatan oleh Badan POM RI sebagai mitra kerja dari Komisi 9 DPR RI di Kampung Coklat tanggal 21 Maret 2021 saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dalam agenda sosialisasi akan dipandu langsung oleh sahabat saya Bapak Basri Hansam, SII MSI. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Sebelum kita mulai pada acara inti, saya panggil terlebih dahulu
saya persilakan untuk hadir di tengah-tengah kita Bapak Peter Rieder, SSI APT Embus. Beliau adalah Koordinator Pengawasan Keamanan dan Mutu serta ekspor dan impor obat tradisional, obat kuasi dan suplemen kesehatan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Bapak Peter Rieder. Kemudian narasumber intinya yang tokoh masyarakat, wakil dari kita semua, Bapak Nur Hadi SPD, anggota DPR RI Komisi 9 dari fraksi Partai Nasdem yang kebetulan pada 2019 kemarin berangkat dari Dapil Jawa Timur 6 meliputi Kabupaten dan Kota Blitar, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten dan Kota Kediri. Beri tepuk tangan yang meriah juga untuk beliau, Bapak Nur Hadi SPD. Bapak Ibu yang kami hormati, fungsi daripada Dewan Perwakilan Rakyat itu ada 3. Yang pertama adalah budgeting, yaitu anggaran. Yang kedua adalah fungsi legislasi atau membentuk undang-undang, menyusun undang-undang. Dan yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Bapak Ibu yang kami hormati, kehadiran Bapak Nur Hadi SPD bersama ibu-ibu, bersama Badan Perwakilan Badan Pengawas Obat dan Makanan itu dalam rangka menjalankan fungsi DPR yang ketiga, yaitu pengawasan terhadap mitra di Komisi 8. Maka dari itu nanti Bapak Ibu akan mendengarkan paparan dari beliau Bapak Nur Hadi SPD terkait dengan pengawasan peran Komisi 9 dan dalam pengawasan obat tradisional dan suplemen kesehatan. Kepada Bapak Nur Hadi, secara singkat kami persilakan untuk menjelaskan terkait dengan rapat-rapat yang diikuti oleh beliau bersama Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sehingga masyarakat ini semakin tercerahkan dengan kehadiran wakil rakyat yang memang selalu concern dalam memperjuangkan aspirasi khususnya di Kabupaten Blitar dan Kota Blitar ini. Kepada beliau, Bapak Nur Hadi, waktu dan tempat saya persilakan. Cek. Terima kasih Pak Azam. Baik Bapak Ibu, tadi di depan dalam pembukaan sudah saya sampaikan bahwa betapa penting peran dari Badan POM RI ini, yang hari ini kita bertemu langsung dengan beliau Bapak Peter Rieder, mewakili dari Bapak Direktur Bidang Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan. Pengalaman dari beberapa pertemuan sebelumnya, baik di Kediri maupun di Blitar, kita akan lebih banyak waktu itu bermanfaat untuk tanya jawab, Pak Peter ya, tanya jawab, karena tidak hanya cukup satu orang yang mewakili dari 500 orang ini, ya mungkin bisa 5 atau mudah-mudahan nanti bisa sampai 10 pertanyaan, sehingga Bapak Ibu, baik itu pelaku usaha mikro bidang obat tradisional maupun suplemen kesehatan maupun para tokoh masyarakat ini bisa memahami betul terkait apa-apa yang disampaikan nanti, materi yang disampaikan oleh Bapak Peter. Okay. Kalau tokoh masyarakat umum bisa memilih dan memilah herbal mana yang aman untuk dikonsumsi. Tandanya di kemasannya itu ada apanya, ya. Apakah cukup hanya PIRT, ataukah kita sering menjumpai di kemasan itu Depkes, Departemen Kesehatan Republik Indonesia nomor sekian-sekian, apakah itu sudah berizin, ataukah memang harus ada di kemasan itu tertulis PR Badan POM. Nah, ini nanti bisa Bapak Ibu tanyakan semua yang dari masyarakat umum. Kalau yang dari usaha mikro, Bapak Ibu bisa tanyakan terkait apapun yang ada kaitannya dengan perizinan, maupun juga hal-hal apa yang
ini dilarang oleh Badan POM RI, sehingga penjenengan memiliki sebuah usaha yang insya Allah legalitasnya ada, dilindungi pemerintah, dan saya doakan juga penjenengan usahanya, jamunya, herbalnya maupun suplemen kesehatannya ini laris manis berkah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saya sendiri adalah penjual jamu. Jadi penjual jamu, okay? Tidak hanya jamu kuat saja. Sinten sing kula jamu kuat. Jadi banyak yang minum jamu kuat tapi kena jantung, kena serangan jantung. Karena apa? Yang diminum itu berherbal tapi di dalamnya ada bahan kimia obat. Ini juga sangat berbahaya. Jadi saya menjadi DPR RI ini salah satu yang mendukung adalah dari usaha jamu. Nah, namun jamu saya ini sudah mulai menyebar di seluruh Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu Mira Radio ada Bio 7, ada MK, ada Bio Moringa, Bio Akufa. Nah, itu termasuk jamu saya. Kemudian ada madu pahit, Zipro, itu juga madu saya. Itu semuanya sudah berizin PRT POM. Jadi saya selaku pengusaha jamu, saya juga menaati aturan dari pemerintah pusat. Baik, saya kira itu saja yang saya sampaikan. Kalau penjelasan saya ini. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya paparan dari Bapak Veterinarian SSI APT. Jadi perlu saya sampaikan bahwa apa sih yang kita pikirkan ketika kita mendengarkan istilah BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jadi BPOM itu lembaga negara atau lembaga yang dibentuk oleh negara untuk mengawasi peredaran obat dan makanan. Kenapa harus diawasi Bapak Ibu? Karena negara harus menjamin bahwa makanan dan obat yang beredar di masyarakat itu dipastikan aman dan tidak berbahaya jika dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, nanti lebih jelasnya akan disampaikan secara detail oleh Bapak Badar selaku koordinator pengawasan keamanan dan mutu dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tema yang diberikan yaitu cerdas memilih obat tradisional dan suplemen kesehatan. Kepada Bapak Veterinarian, waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk Bapak Ibu semua. Kami tidak henti-hentinya memberikan KIE seperti disampaikan Pak Nurhadi tadi, dengan tujuan agar masyarakat terlindungi dari penggunaan obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat. Jadi tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan itu tadi sudah sampaikan sekilas oleh Bapak pembawa acara, banyak tugasnya ya, tapi intinya adalah melakukan pengawasan. Pengawasan itu dalam tanda kutip ya, bukan yang mengawasi toko, bukan itu saja. Banyak sekali kalau dirinci kegiatannya itu, mulai dari ada perizinannya, ada layanan publiknya, ada KIE-nya, ada izin edar dan sebagainya. Jadi banyak. Nah, kami ini Direktorat Pengawasan itulah yang melakukan pengawasan seperti yang dimaksudkan tadi. Yang diawasi itu mulai dari sarana produksi ya sampai ke sarana distribusi, khususnya obat tradisional dan suplemen kesehatan. Nah, kemudian apa saja obat dan makanan itu apa saja Bapak Ibu? Obat, makanan, apalagi? Di situ termasuk obat tradisional ya. Apalagi Bapak Ibu, produk yang digunakan sehari-hari yang buat berat-beratan, kosmetik ya. Tadi vitamin itu masuk ke suplemen kesehatan ya. Apalagi yang lain? Kalau obat itu dibagi macam-macam lagi. Ada obat, ada vaksin, yang obat biologi namanya. Kemudian ada lagi pangan. Jadi semua produk itu diawasi atau
urus oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nah, kalau obat tradisional itu apa Bapak Ibu? Atau jamu ya, kalau di Jawa kita namanya jamu ya. Tentu saja obat tradisional itu adalah obat yang diracik atau dibuat dari tumbuhan ya, sebagian besar tumbuhan. Namun ada juga yang dibuat dari hewan ya, dari bahan-bahan alam. Sifatnya semuanya bahannya alam, bukan bahan kimia. Ya jelas ya Bapak Ibu ya. Yang namanya jamu atau obat tradisional atau obat herbal itu dari bahan alam. Kemudian di Indonesia ini memang banyak sekali ya yang namanya pengobatan herbal, obat tradisional, jamu itu banyak sekali. Dari Sabang sampai Merauke itu ribuan tumbuhan yang bisa dijadikan obat. Nah, berikutnya adalah suplemen kesehatan. Siapa yang tahu apa suplemen kesehatan ini? Nah, apa bedanya dengan obat tradisional? Suplemen kesehatan ini vitamin. Ya, tadi saya menanyakan ada sudah minum vitamin. Nah, itu adalah namanya suplemen kesehatan. Ini adalah bahan kimia. Ya, ini kategorinya. Ini namanya bahan kimia yang digunakan untuk meningkatkan kesehatan kita. Ini bukan obat. Ibu-ibu ada minum vitamin C, ada yang minum vitamin D ya sekarang, ada yang minum vitamin B kompleks ya. Nah itu namanya vitamin. Vitamin itu suplemen kesehatan. Jadi itu adalah produk yang digunakan untuk membantu meningkatkan kesehatan kita. Itu bukan obat ya itu, tapi dia mendukung untuk supaya kita tetap sehat, membantu penyembuhan juga bisa. Jadi itu bukan obatnya sebenarnya, tapi lebih kepada mensupport kesehatan kita. Ada vitamin-vitamin tertentu yang dosis tinggi, nah itu mungkin bisa sebagai obat ya. Misalnya vitamin A dosis tinggi ya, dan sebagainya. Nah, itu harus resep dokter. Tapi kalau vitamin yang biasa digunakan ya, maaf mungkin menyebut merek sejenis, misalnya ada iPhone C, ada apa, nah itu namanya suplemen kesehatan. Jadi Bapak Ibu udah tahu ya bedanya ya. Nah, satu contoh lagi, Mbak Ani silakan. Nah ini untuk bapak-bapak, obat stamina liar. Nah di iklannya, di kemasannya disebutkan itu sebagai obat kuat ya. Isinya menurut mereka adalah tumbuhan ya. Ternyata ada yang dicampur dengan sildenafil dan bahan-bahan lainnya. Nah, sildenafil itu kalau Bapak Ibu tahu adalah obat yang namanya Viagra itu. Viagra itu isinya sildenafil. Nah, itu yang dicampurkan ke dalam jamu yang dijual. Nah, kalau sudah bercampur itu walau-walau. Kalau udah bercampur ya, dosisnya tidak ada yang mengendalikan, tidak ada yang mengatur dan sebagainya. Banyak sekali terjadi orang yang konsumsi ini, kemudian akibatnya sangat fatal, bahkan bisa mematikan ya jantung, karena sildenafil itu sebenarnya adalah obat jantung. Jadi dia dalam dosis tertentu obat penyakit jantung, dalam dosis yang lain sebagai obat stamina. Jadi sekali lagi Bapak Ibu ya, yang harus diperhatikan tadi apa? Jangan mengkonsumsi produk-produk yang mengandung ini. Nah, bagaimana Bapak Ibu tahu kalau sekarang produk-produk yang dikonsumsi itu kan udah ada izin POM-nya ya? Nah, gimana tahu kalau itu mengandung ini atau tidak? Ya, itu ada beberapa cara. Bapak Ibu di sini ada yang punya, bukan ada yang pasti punya gadget ya, HP ya, Android ya. Android punya ya. Ada yang nggak punya HP nggak di sini Bapak Ibu? Kalau nggak ada minta maaf Nur Hadi. Ada yang pakai Android, ada yang pakai Apple, iOS ya. Nah, situ silahkan di-download sekarang. Ada yang namanya aplikasi Cek BPOM. Itu satu. Yang kedua, public warning
obat tradisional dan suplemen kesehatan. Jadi dua aplikasi itu silakan Bapak Ibu download. Nah di situ ada informasi yang diinginkan ini. Mana saja produk-produk yang dilarang, yang tidak boleh, yang sudah beredar, yang ditarik dari peredaran dan sebagainya. Ya nanti kita mungkin di diskusi kita ini lebih lanjut itu. Kemudian Bapak Ibu, ini yang tadi disampaikan juga oleh Pak Hadi. Jika Bapak Ibu mau membeli, mengkonsumsi suatu produk jamu atau obat tradisional, nah produknya itu secara fisik apa yang harus kita cek dulu? Maka ada suatu cara mengeceknya yang namanya cek klik. Ya, jadi Bapak Ibu harus tahu nih kliknya apa. Klik itu karena kemasan yang dicek, L-nya apa, labelnya dicek, kemudian izin edarnya terakhir kadaluarsaan. Jadi setiap mau konsumsi membeli suatu produk harus cek klik lebih dulu. Nah, apa saja informasinya di kemasan? Lanjut, Mami. Nah, jadi kemasannya tidak boleh rusak, ya, harus baik, tidak penyok, ya, tidak bocor dan sebagainya. Kalau sudah bocor, misalnya suatu produk, ibu-ibu masih mau beli kan? Kalau penyok dikit kan nggak apa-apa. Nggak boleh kan? Tetap aja tidak. Pokoknya kalau kemasannya tidak utuh, tidak bagus, tidak apa-apa. Karena ada kemungkinan isinya juga sudah rusak ya. Kalau kemasannya rusak, isinya mungkin rusak. Nah kemudian labelnya masih lengkap. Nah ini dia contohnya. Di label itu ada informasi yang ditayangkan ini. Semua informasi ini harus ada di label ini. Mulai dari nama produknya, kemudian bentuk sediaannya, kapsul, nama produsennya, pabriknya di mana ya, kemudian izin BPOM-nya, kemudian ada komposisinya, isinya tadi ya, mungkin isinya daun sirsak, daun pepaya dan sebagainya ya, kalau jamu. Kemudian kontraindikasi, mungkin ada informasi yang harus dipenuhi, misalnya tidak untuk wanita hamil ya, bukan untuk anak-anak dan seterusnya. Kemudian juga cara penyimpanan, ya secara umum kalau obat tradisional itu disimpan di tempat yang kering ya, tidak terkena cahaya matahari langsung. Kemudian informasi terkait hal-hal yang lain, misalnya mengandung alkohol, halal dan sebagainya. Jadi label ini harus ada informasi ini semua, baru Bapak Ibu bisa atau boleh membeli produknya. Nah, jadi ini mengingatkan lagi kepada Bapak Ibu bahwa yang namanya obat tradisional, jamu itu tidak sama dengan obat. Ya? Kalau obat itu memang ditujukan untuk penyembuhan penyakit ya, semakin cepat semakin baik gitu ya Bapak Ibu. Tapi kalau obat tradisional kan seperti itu, efeknya bisa jadi lama ya, dan dia bisa juga digunakan untuk pemeliharaan kesehatan, untuk preventif ya. Jadi jangan ibu-ibu mengharapkan minum jamu terus langsung dapat efeknya pada saat itu juga. Nah itu salah ya, karena bahan dari tumbuhan itu bukan bahan yang murni ya, dia bahan tumbuhan itu banyak campurnya dan sebagainya, dia digunakan dalam waktu yang lama dulu dalam tubuh kita baru bisa memberikan efek. Nah ini yang racikan sendiri ya. Jadi tadi saya sampaikan ada obat tradisional atau jamu racikan sendiri, ada yang pabrikan, ada yang impor. Nah kalau racikan sendiri, kita kan membuat, ibu-ibu membuat untuk keluarga sendiri ya, keluarga sendiri, untuk anak, untuk suami, pastilah kita mencari bahan yang terbaik ya, membuat dengan cara yang bersih, itu wadahnya bersih. Nah ini sama ya, suplemen kesehatan di masa pandemi ini terutama kita harus mengkonsumsi
beberapa suplemen tertentu ya, sesuai dengan ketentuan tadi. Misalnya vitamin C, ya. Vitamin C itu sehari misalnya kita hanya minum 1 kali cukup, yang 1000 ya. Jangan sampai gara-gara pandemi minumnya sampai 3 kali sehari vitamin C, nggak boleh seperti itu. Jadi sesuai dengan ketentuan. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, selanjutnya silakan nanti kita diskusi. Kalau ada hal-hal yang lebih detail, lebih teknis akan kita jelaskan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, kita masih memiliki waktu sekitar 20 menit, Pak Peter. Jadi sementara kita batasi 3 penanya dulu. Kita hari ini mengundang dari masyarakat umum, juga dari Dinas UMKM, Dinas Kesehatan. Barangkali nanti juga ada hal-hal yang perlu disampaikan kepada narasumber kita semua, baik dari Bapak Peter maupun dari Bapak Berhadi. Kepada Bapak Ibu, monggo kami persilakan siapa yang mau menanyakan. Yang pertama ini, yang kedua monggo dari belakang atau dari tengah, dari sisi utara. Nama saya Sriwangi, saya dari Desa Bogor Desa, Kecamatan Gubernur. Di sini saya sebagai pelaku UMKM, Pak. Saya juga produksi jamu herbal yang dulunya itu saya produknya satu-satu. Misalnya jahe instan, kunyit instan. Tapi ini karena adanya pandemi ini, saya produk tapi saya kombinasi dengan bahan herbal yang lain yang saya beri nama jahe serang. Jahe serang itu singkatan dari jahe, setan, dan alang-alang. Tapi sebenarnya tidak hanya jahe, setan, dan alang-alang, tapi saya juga menambahkan seperti kapulaga, kayu manis, lada hitam, gitu. Itu yang satu senyawa dengan jahe itu, ya katakanlah seperti itu, Pak. Yang saya tanyakan untuk perizinan Pak PT untuk legalitas saya sudah punya PRT, sudah punya HI, dan sudah punya sertifikat MUI halal. Yang saya tanyakan di sini untuk pengurusan BPOM itu kan memang terlalu agak rumit, Pak. Makanya kami belum melakukan situ. Misalnya satu, untuk standarisasi tempat harus standarisasi SNI. Dan yang kedua itu untuk uji laboratorium. Karena uniknya itu persyaratan itu kami belum melakukan itu. Dan untuk itu kami mohon kepada Bapak Dewan, Bapak Berhadi untuk sekiranya mempermudah kami untuk mengikuti program yang BPOM tadi. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak beredar di kalangan masyarakat bahwa jamu tradisional itu mengandung endapan yang berbahaya kesehatan ketika endapan itu terminum oleh kita. Sedangkan kita, terutama saya, kita aman terhadap jamu kalau obat-obatan tersebut. Apakah informasi yang beredar di masyarakat itu benar atau salah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Ibu Rahayu. Saya berasal dari Desa Talun. Pertanyaan saya, setelah saya menyimak dari penjelasan Bapak Peter tadi, karena kita orang awam, bagaimanakah cara mengetahui kalau obat tradisional atau jamu yang mau kita minum itu terdapat campuran bahan kimia atau bahan pengawet? Itu saja, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sriwahyuni. Ibu domisilinya di mana, Bu? Di Blitar. Blitar ya. Jadi yang pertama saya sampaikan, untuk perizinan obat tradisional ini, Ibu silakan berkonsultasi atau datang ke kantor lokal POM atau kantor POM di Kediri. Karena wilayah Kediri itu, lokal Kediri itu wilayah kerjanya Kediri, Blitar, Tulungagung dan sekitarnya. Jadi seperti disampaikan tadi, yang pertama tentu Ibu diberikan informasi dulu ya, apa saja sih, bagaimana sih sebenarnya mengurus izin untuk obat tradisional ini, itu Ibu harus tahu.
dari pihak yang berkompeten gitu. Jangan informasi dari orang lain yang mungkin tidak benar ya Pak ya, bisa jadi benar, bisa jadi tidak benar gitu. Jadi karena ini terkait dengan izin yang akan diusul izin POM, ya silakan ke kantor POM ini. Nanti Bapak Ibu bisa berkonsultasi dengan timnya Pak Doni namanya nanti, kepalanya Pak Doni. Nah itu yang pertama. Yang kedua mungkin perlu saya sampaikan bahwa izin untuk obat tradisional itu ada 3 kategori Bu. Izin produksinya ya. Yang pertama industri obat tradisional. Obat tradisional itu industri yang besar-besar. Seperti Sido muncul, Konimek, apa juga pabrikan besar. Dan produknya banyak luas ya, bahkan sampai ke luar negeri. Nah itu dia boleh memproduksi obat-obat tradisional apa saja yang sepanjang dia punya fasilitasnya, mulai dari bentuk kapsul, bentuk tablet, bentuk cairan obat dalam, obat dan seterusnya boleh. Nah itu yang pertama. Itu mungkin bukan ruang lingkup kita ya, kita nggak itu, kita kan UMKM. Nah kalau level UMKM itu ada 2 kategori lagi yang disebut dengan usaha kecil obat tradisional, kemudian usaha mikro obat tradisional. Nah jika Ibu mau produksi yang namanya usaha, memproduksi produk yang digunakan secara obat minum atau obat dalam, maka Ibu harus mengurus minimal itu tadi, usaha kecil obat tradisional atau disingkat UKOT. Nah, UKOT ini izinnya dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten atau Kota. Izin industrinya ya Bu, izin usahanya ini. Nah, sedangkan jika yang dibuat itu adalah obat luar, minyak gosok ya, atau dulu dan yang tradisional itu lah, ada lagi yang pokoknya dipakai di luar lah, nggak dikonsumsi, itu bisa mengurus yang namanya usaha mikro obat tradisional. Jadi UMOT. Nah UMOT ini izinnya lebih mudah lagi karena diterbitkan oleh yang tadi diterbitkan oleh Provinsi Jawa Timur, sedangkan UMOT diterbitkan oleh Kabupaten Kota. Jadi tinggal pilihannya UKOT dengan UMOT ya, karena Ibu memproduksi tadi minuman ya Bu. Nah, ya minuman instan. Ya, jadi kalau minuman obat dalam maksudnya itu UKOT. Nah, itu dengan catatan tadi sudah saya sampaikan sedikit bahwa produk ini apakah dianggap sebagai minuman siap saji atau dikemas, dijual, dikirim kemana-mana dan diminum kapan saja. Yang mana Bu? Kalau Ibu misalnya membuat minuman air jahe ya, dibuat sekarang seperti di jamu gendong, kemudian dijual hari ini juga, itu dianggap sebagai minuman siap saji. Itu tidak perlu izin. Jadi bisa dikategorikan sebagai pangan siap saji. Ibu tadi sudah disampaikan jelas oleh Pak Fetter. Ibu harus punya UKOT terlebih dulu ya. Belum punya ya. Diurus lebih dulu. Nanti intinya dari BPOM itu tidak mempersulit kok Bu. Ya tidak mempersulit. Nah, agar dari pihak kami, saya selaku anggota DPR RI Komisi 9 ini juga mengoptimalkan fungsi saya sebagai wakil penjenengan, terutama di bidang pengawasan. Bagaimanakah, apakah benar-benar BPOM melalui Lokalkom ya, yang ada di Kediri ini benar-benar melayani masyarakat dengan baik, tapi dengan tanda kutip persyaratan harus dipenuhi. Apakah benar-benar melayani dengan baik? Nanti Bu Sri Wahyuni bisa mendapatkan pendampingan dari tenaga ahli saya, Pak Azam ini, ya. Atau Bapak Ibu bisa catat nomor saya, Pak, saya ke kantornya Lokalkom di Kediri ini orangnya saya datangi berkomut ya, gimana nih nanti? Misalkan hal-hal yang paling sederhana itu sampaikan aja, ya, sampaikan saja. Persyaratan saya sudah terpenuhi semua Pak, tapi ini kok sepertinya masih bertele-tele, nah, itu sampaikan saja. Tapi insya Allah kalau melihat profesionalisme dari teman-teman SDM di Badan POM atau di Lokalkom, insya Allah selama persyaratan panjenengan sudah Anda dan penuhi, insya Allah mudah. Ya. Dan terkait biaya gimana Pak?
gratis ataukah murah atau bagaimana? UMKM bebas biaya. UMKM bebas biaya. Tepuk tangan untuk BPOM. Jadi istilahnya untuk mendapatkan izin BPOM per orang Pak ya kalau UMKM atau beda? Kategorinya kan bisa Pak UPON atau UMON. Oh, kalau industri kan industri awal dia pasti. Iya, itu ya industri ini ya. Oke, saya kira itu mungkin lanjut di pertanyaan berikutnya. Apa itu menjawab pertanyaan berikutnya tadi? Jadi kalau yang jamu gendong Pak, kan tadi saya sudah sampaikan. Kalau jamu yang diracik sendiri ya atau jamu gendong, pasti kita keluarga ya pasti membuatnya pasti dengan bahan yang baik ya, dengan wadah yang baik, kemudian cara yang bersih gitu ya. Nah itulah jaminannya. Sepanjang bahannya itu baik ya, bersih, misalnya tumbuhannya itu bersih, kemudian wadahnya juga bersih, dicuci dulu, kemudian orang yang bekerja meraciknya itu juga bersih, itu mestinya bahannya itu tidak berbahaya. Jadi endapannya itu ya berarti itu endapan kalau dia misalnya digodok gitu ya, mungkin ada terbawa endapannya, itu nggak ada masalah lah. Ya kan bisa disaring terlebih dahulu karena dia memang alami ya. Kalau alami kan berarti tidak tercampur, tidak larut ya, kecuali produk yang minum itu adalah bentuknya istilahnya itu effervescent ya kalau di farmasi ya, larut semua gitu. Karena dia diformulasi dulu supaya bisa larut semua. Tapi kalau alam itu justru memang antara cairan dengan endapannya terpisah. Nah mungkin si pembuatnya ini ibu-ibu mungkin kadang-kadang terbawa ya maksudnya endapannya apa ya. Sejauh pembuatannya dilakukan dengan bersih, bahannya baik, kemudian orang yang bekerja bersih itu tidak ada masalah. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan bekerjasama dengan DPRRI sudah selesai. Alhamdulillah berjalan lancar. Untuk Bu Sri Wahyuni nanti dari yang disampaikan oleh Pak Badar, insya Allah kalau UMKM itu sudah tidak terlalu ribet. Nanti kalau misalkan itu sudah dikomunikasikan dengan program sendiri. Kalau masih menemukan kendala, nanti kita siap untuk melakukan pendalaman. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Ibu dan Bapak Badar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ABTV dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini saya Nur Hadi, anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi Nasdem, mengadakan kegiatan sosialisasi ya, yaitu terkait komunikasi, informasi dan edukasi dari Badan POM RI, Badan Pengawasan Obat-obatan dan Makanan Republik Indonesia, yang merupakan mitra kerja dari Komisi 9. Jadi untuk hari ini temanya terkait dengan pengawasan obat-obatan tradisional atau jamu serta suplemen kesehatan. Kami mengundang dari tokoh masyarakat, dari UMKM pelaku usaha jamu tradisional, usaha suplemen kesehatan yang ada di beberapa kecamatan di Kabupaten Blitar, yang manfaatnya apa, yaitu agar mereka langsung bisa mendengarkan ya edukasi dan sosialisasi dari Badan POM RI, terutama terkait dengan minuman tradisional atau jamu tradisional ini yang aman untuk dikonsumsi. Mungkin juga nanti di sini akan dijelaskan bagaimana secara detail terkait UMKM yang memiliki usaha obat-obatan tradisional atau jamu ini untuk bisa memiliki izin secara resmi dari pemerintah atau dari Badan POM RI. Jadi ini Pak, KIE ini memang suatu program yang sudah direncanakan antara DPR dan seluruh bekerjasama dengan mitra-mitra.
salah satunya adalah Badan Pengawas Barang Makanan. Nah, kami dari Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan ikut berpartisipasi memberikan edukasi terkait obat tradisional dan suplemen kesehatan pada masyarakat, khususnya di daerah Blitar dan sekitarnya. Program ini sebenarnya sudah berjalan beberapa tahun ya. Kami menekankan kepada pemahaman masyarakat terhadap penggunaan obat tradisional khususnya agar sesuai dengan kebutuhan. Karena di zaman pandemi ini banyak informasi yang diberikan yang tapi tidak sepenuhnya benar ya. Jadi kita memberikan informasi ke masyarakat tradisional apa, bagaimana dan bagaimana cara memperolehnya, serta jika ada masyarakat yang ingin berusaha di bidang obat tradisional, ada aturannya, izin-izinnya dan bisa diproses ya, tentu saja sesuai ketentuan, dan sebagian perizinannya, terutama izin edarnya adalah dari Badan POM. Pelaku usaha obat tradisional yang ada di sekitar Blitar ya bisa berkembang dan bisa memproduksi produk-produk yang sesuai dengan ketentuan, tentu saja dengan perizinan yang harus diperlukan untuk itu. Karena potensinya pasti ada, setiap daerah pasti ada potensi untuk pengembangan obat tradisional karena ini sudah merupakan warisan dari nenek moyang kita.